Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Setiawan, Prodi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, nomor induk mahasiswa 2018 012015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja di PT EJZ pembuatan kayu triplek. Yang pertama, tentang pemenuhan peraturan perundangan K3. Di PT EJZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kayu utuh menjadi kayu triplek. Pedoman yang digunakan adalah Perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagai berikut. Pertama, Pasal 86, setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas 1. Keselamatan dan kesehatan kerja, yang kedua moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kedua, ada untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun peraturan yang wajib dipatuhi terkait standar penggunaan alat pelindung diri atau APD untuk seluruh pekerja yang berada di lingkungan atau zona wajib APD lengkap sebagai berikut, seperti masker, wearpack, alat pemadam kebakaran, helm, sepatu boot, dan sarung tangan. Yang kedua, ada penyelesaian masalah K3 di tempat kerja. PT EJZ membuat kebijakan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua pekerja. Tetapi tentunya pekerja belum benar-benar sadar akan pentingnya penerapan sistem SMK 3. Sehingga masih ada beberapa pekerja yang melanggar peraturan terkait SMK 3. Dari masalah terkait pelanggaran yang dilakukan pekerja, perusahaan sudah membuat bagaimana prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi rutin di setiap lingkungan kerja. Kedua, ada melakukan rapat rutin atau rapat internal tentang pentingnya menerapkan K3. Selanjutnya ada melakukan informasi dengan pimpinan atau departemen yang lain untuk selalu mematuhi peraturan K3 atau menerapkan K3. Jika ada yang melanggar bisa dilaporkan ke atasan. Selanjutnya, adapun sosialisasi tindakan penyelesaian masalah K3 dan hasil akhirnya adalah membuat peraturan atau kebijakan yang memberikan sanksi yang tegas supaya pekerja atau bagian lain selalu melakukan SMK 3 dan ditempatkan pada lingkungan kerja atau tempat kerja agar para pekerja dan pihak lain sadar pentingnya melakukan penerapan K3 dan peduli atas tingginya peraturan K3 ini. Unit 3 ada partisipasi dalam proses konsultasi dan komunikasi K3. Dalam melakukan suatu perubahan ke hal yang lebih baik, pasti selalu ada kendala yang dialami oleh setiap perusahaan. Di perusahaan PT EJZ pembuatan kayu triplek ini juga mengalami kendala atau hambatan, yaitu pekerja seringkali tidak menggunakan pelindung diri pada saat memproduksi kayu mentah menjadi triplek dengan alasan panas saat digunakan ditambah dengan keadaan suhu ruangan yang panas. Selanjutnya, lantai yang licin mengaruhi kinerja para pekerja sehingga sangat berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya atau terbilang lebih lambat. Ini mempengaruhi kecepatan hasil produksi yang dihasilkan. Dari masalah yang sering terjadi di pekerja atau di tempat pekerjaan, selanjutnya harus dicatat pada buku laporan yang ditulis oleh pengawas yang kemudian nanti akan dilaporkan kepada pihak penanganan K3. Adapun perangkat dan teknik yang digunakan sebagai sumber informasi tentang isu K3 yaitu membicarakan atau berdiskusi dengan pekerja yang melanggar K3 dengan disertai alasan. Unit 4 memberikan kontribusi dalam penerapan sistem manajemen K3. Dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah sistem salah satunya adalah strategi yang baik, benar, dan tepat. Adapun identifikasi sumber informasi data K3 yaitu informasi dan siapa saja yang berhak untuk mengakses informasi atau data yang digunakan dalam penyelesaian masalah K3. Saran yang sesuai diberikan berkaitan dengan dampak perubahan. Yang pertama, tegas dan memindak pekerja yang melanggar peraturan K3. Kedua, dalam membuat kebijakan harus benar-benar memikirkan aspek keseluruhan dan dampaknya agar bisa digunakan diterapkan dalam jangka panjang.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.